Allahu Akbar, Allah. Sakit itu sebagai pembersih dosa. Kemudian beliau berkata lagi, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terutama syukur kita karena kita diberi anugerah dan nikmat berupa hidayah, berada dalam keadaan iman dan Islam. Dengan izin Allah, dengan demikian kita akan mendapatkan bahagia dunia dan juga mendapatkan bahagia akhirat. Seterusnya marilah kita berselawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rasul mendatangkan rahmat untuk sekalian alam. Bapak Ibu sekalian, sedang jemaah yang dirahmati Allah, baiklah kita akan memasuki kajian kita yang pada malam ini kita ambil kajian
pada pertemuan kita yang ke 876 kita ambil pembahasan penyakit menjadi penghapus dosa. Untuk itu, marilah kita mendasarkan kajian ini pada salah sebuah hadis dari Ibnu Abbas Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu faqala فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض تعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله فقال له لا بأس طهور إن شاء الله وقال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى قال قلت فهور كلا بل هي حمى تفور أو تسول على شيخ كبير تزيره القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن رواه البخاري. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, terjemahan dari hadis ini dalam Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW menjenguk seorang Arab dusun. Kemudian kata Ibnu Abbas, Nabi menyatakan kepadanya, apabila Nabi SAW apabila membentuk orang sakit, beliau bersabda, tidak berbahaya insya-Allah. Sakit itu sebagai pembersih dosa. Kemudian beliau berkata lagi kepada orang yang sakit, tidak berbahaya insya-Allah sakit itu sebagai pembersih dosa. Orang Arab dusun itu berkata kepada Nabi, engkau katakan sakit itu sebagai pembersih dosa, bukankah itu penyakit demam yang sangat besar bahayanya yang menimpa orang tua yang hampir masuk kubur? Kemudian Nabi SAW bersabda, ya memang demikian. Dia membenarkan orang sakit itu bisa-bisa
meninggal dan sebagainya. Baik ibu sekalian yang jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sebagai hadis Nabi sebagai yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini, suatu saat Nabi itu mengunjungi seorang tua yang lagi dalam keadaan sakit. Nabi memberi harapan kepadanya, walaupun itu bukan dalam bentuk doa, tapi itu dalam bentuk harapan kepada seorang sakit, agar Allah memberikan kepadanya, kepada si sakit itu akan sembuh. Sebab dalam ucapan Nabi tidak berbahaya, insya-Allah. Dalam kondisi demikian, Nabi ketika berhadapan ke orang-orang sakit, lazimnya memberi harapan kepada orang sakit dengan berdoa kepadanya, dengan meminta kesembuhan atas kurang-kurangnya seperti cara yang dilakukan tadi. Ada yang berbentuk harapan, ada berbentuk doa diucapkan Nabi sampai orang yang sakit itu memiliki harapan untuk sembuh daripada penyakit. Nabi SAW tidak membeda-bedakan siapapun yang sakit itu dijemurnya. Dilihat, dijemur dan memberi harapan kesembuhan. Kita pahami kondisi kita ini sebagai manusia, ada saatnya dalam keadaan sehat, kemudian sakit itu kemudian berobat diberi Allah kesembuhan. Atau dalam bentuk yang lain, dari sehat berubah menjadi sakit dan kemudian Allah mencabut nyawanya atau dia meninggal. Untuk kita ini ditimpa sakit, jangan sampai kita itu tidak mau berobat untuk kesembuhan penyakit kita. Sebab Nabi menyatakan di hadis yang lain, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit mati. Maut itu memang tidak ada obat. Tapi yang lain-lainnya semuanya ada harapan kesembuhan. Dianjurkan berobat. Berobat, kalau yang dahulu mendatangi tabib, dukun, atau yang sekarang ketika kita maju berhadapan dengan dokter, kalau mungkin dengan dokter spesialis, atau kalau kita dibawa ke rumah sakit terus diperiksa kondisi sakitnya, lalu kemudian ditentukan siapakah dokter yang bisa merawat sesuai dengan kondisi sakit. Ada diabetes, ada TBC, ada sakit jantung, ada macam-macam penyakit yang semuanya insya Allah tersedia
dokter yang bisa merawatnya. Untuk ini kita tidak boleh menyepelekan untuk berobat, menyepelekan untuk mendatangi dokter. Sebab kalau orang membiarkan dirinya dalam keadaan sakit dan kemudian tidak mau berobat, itu kita itu dinyatakan sebagai orang yang mau mengorbankan diri, mau menjatuhkan diri dalam kecelakaan. Allah melarang manusia itu membuat aniaya kepada diri sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan sampai kita itu tidak berobat sehingga kita menjadi binasa, sehingga kita menjadi rusak kondisinya. Sebab pada umumnya kalau penyakit itu datang, perawatan awal kepada tabib atau dokter sangat penting. Sebab ada penyakit yang kerana penanganannya cepat, itu menyebabkan penyakit itu insya Allah sempat sembuh. Tapi kalau penyakit itu kena penyakit lalu dibiarkan sakit, maka sakit itu bukan berarti bisa menjadi sembuh. Sakit itu bisa bertambah-tambah dan membahayakan. Nah, sebab itu begitu seseorang berada dalam keadaan sakit, terus dibawa ke dokter untuk perawatan. Sebab ada penyakit yang cepat penanganannya, insya Allah tersembuhkan dengan segera. Begitulah model penyakit yang tertimpa kepada manusia. Kan kalau kata orang Aceh, penyakit itu kalau cepat kena obat, kalau pas pengobatannya, insya Allah ada harapan kesembuhannya. Begitu sakit, kita terus mendatangi dokter. Pengalaman yang demikian, ya pernah kita alami. Begitu kita tertimpa sakit, harus terus dibawa ke dokter, dan dokter menangani terus penyakit kita, sehingga dia terus memberikan obat-obat yang sesuai dengan kondisi penyakit kita, yang insya Allah ada harapan sembuh. Sehingga kadang-kala ketika kita diberi pengobatan, diberitahu kepada kita, Pak, ini obatnya agak mahal. Bapak berobat harus sampai beberapa bulan berobatnya, tidak boleh berhenti berobat. Pengalaman yang terjadi pada diri kita ketika suatu saat kena stroke ringan, dibilang ini harus berobat selama sebulan, tidak boleh berhenti obatnya. Di saat itu kita kebetulan ada di Yogyakarta, satu resep. Di saat itu satu resep itu 10.000. 10.000 di saat itu mahal. Sebab makan kami di Yogyakarta itu sebulan 20.000. Di saat itu tahun 82 kira. Makan kita sebulan cuma 20.000. Tapi obat ini, karena penyakit ini harus cepat disembuhkan, satu kali beli resep itu 10.000, setengah bulan makan. Insya Allah kemudian penyakit itu terus berkurang, sembuh dengan baik, sehingga tidak ada gangguan lagi.
Bapak Ibu sekalian, kehadiran penyakit bisa saja disebabkan oleh tidak teraturnya makanan kita atau borosnya kita ketika kita makan. Mana makanan yang lazat, yang senang kita makan, kita terus makan sampai makan banyak, sudah melampaui batas makan. Oleh karenanya, kalau memang kita mau makan yang sehat, harus ketemu dengan ahli gizi, ahli yang mengatur makanan. Kalau program itu diberikan kepada kita, makanan apa yang kita bisa makan, berapa banyaknya dalam sehari, itu ditetapkan porsinya. Tidak makan sesuka kita. Makanan itu diatur berapa gram makan untuk pagi, berapa gram makan untuk tengah hari, berapa gram makan untuk malam. Itu diberi takaran. Begitulah kalau kita mau sehat. Sahabat Bapak Ibu sekalian, sehat itu mahal harganya. Coba kita rasakan ketika pada suatu hari, sehari saja kita sakit, seolah-olah kondisi kita tidak bisa diatur lagi. Oleh karenanya, menjaga sehat sangat penting, sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Makanan kita diatur oleh ahli gizi, itu lebih baik daripada kita mengatur sendiri. Ada porsinya, berapa gram karbohidrat, berapa gram apa yang namanya ikan yang dimakan, cara makannya bagaimana. Jadi sampai dengan cara masak makanan pun ada cara khusus yang diatur sehingga makanan itu tetap memiliki gizi yang sempurna sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Yang sudah jelas secara umum, makanan kita itu 4 sehat, 5 sempurna. Yang sempurna itu sampai dengan makan 2 buahan. Buah-buahan itu sebenarnya lebih baik dimakan sebelum kita makan nasi. Lebih cepat makan buah-buahan dahulu. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, untuk kesembuhan penyakit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain tidak dianjurkan berdoa berobat, maka bantuan dengan doa pun itu sangat dibutuhkan. Sehingga Nabi mengajarkan doa. Ada doa yang bunyinya demikian: Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. A'udzu bi'izzatillah bima ajidu wa uhadiru min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu dibaca 7 kali, dipegang di mana wilayah yang sakit. Sakit apa saja, mungkin ada wilayah sakit tertentu, di situ dipegang dan didoakan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu
wa uhazir. Kadang-kadang di rumah sakit kita ditempelkan doa-doa yang seperti itu. Doa yang lain, Allahumma idza bil ba's rabbin nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Agak panjang sedikit. Itu juga dianjurkan membaca 7 kali dan memegang di tempat di mana yang sakit. Bapak Ibu sekalian, sakit itu kalau seperti dikatakan oleh Nabi tadi, itu bisa menjadi penghapusan dosa. Tahur, tahur itu suci. Bahasa awalnya suci, taharah, tahur. Kalau kita menerjemahkan tadi, tahur itu penghapus. Artinya dosa-dosa kita diberi pertimbangan oleh Allah, diganti dengan semacam bantuan Allah untuk pengampunan dosa. Penyakit, didera oleh penyakit, untuk itulah kita haruskan sabar ketika kena penyakit. Jangan mengeluh, harus sabar menerima penyakit itu. Yang kesembuhan mungkin tidak segera, punya waktu berdikit-dikit. Kalau sakit dalam tempoh dekat sudah kita kena penyakit. Tapi kesembuhannya bukan seperti datang sakit, mungkin berhari-hari atau berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Untuk itulah anjuran kepada kita yang sakit, jangan sampai mengeluh, jangan sampai putus asa, atau bahkan seperti mengadu kepada Tuhan. Kepada kita ya Allah, mengadu begitu, itu tidak dianjurkan. Ketika kita sakit, kita terima penyakitnya sambil kita berobat dan berdoa untuk kesembuhan penyakit kita. Bahkan seringkali dalam doa-doa yang dibaca ada doa yang mengandung penyebab penyakit. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka ada yang menyembuhkannya, itu Allah SWT. Berharap kepada sembuh, berharap kepada bantuan Allah. Seberat-berat penyakit yang kita terima, Allah menyembuhkan penyakit itu. Asal kita sabar, tabah untuk menerima kondisi sakit yang Allah berikan kepada kita. Demikian juga ketika datang penyakit, itu biasanya ada penyebab-penyebab yang kita tidak memahami atau kurang memahami, sehingga jatuh sakit. Makanan yang tak teratur atau makanan yang banyak berbahaya untuk tubuh kita termakan terus-menerus menyebabkan terutama zat-zat lemak, membuat saluran darah tersumbat, jadi darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Itu bisa dengan sebab-sebab yang demikian. Oleh karenanya, kalau ada terjadi sedikit terasa sakit, ada hal yang dalam tubuh kita tidak normal, terus kita pergi ke dokter untuk
perlu diperiksa kesehatannya. Sehingga kalau di rumah sakit ada yang harus diperiksa kesehatannya dengan komputer, dengan radiogram, dengan radiologi. Demikian juga kalau kesembuhan, di berbagai-bagai macam kesembuhan yang harus dijalani. Ya, kadang-kadang akhir-akhir ini untuk orang-orang yang masih muda, yang menurut kita belum harus kena penyakit, maka itu ibu atau bapa itu sakit. Orang muda yang umurnya baru 20-an itu dia itu sakit. Ibu-ibu yang umurnya 30-an masih muda orangnya, masih ganteng, tapi ada penyakit yang dideritanya. Begitulah kondisi sehari-hari yang dapat kita perhatikan. Di gejala-gejala itu ada terjadi di antara manusia. Oleh kerana kita dah boleh berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kita itu berputus asa dengan apa yang datang dari Allah. Berharaplah kalau kita sakit ada harapan sembuh. Doktor memberi harapan dengan berbagai macam pengobatan. Seperti yang kita alami ketika suatu saat jantung itu sakit, dia membutuhkan operasi. Istilahnya kalau sekarang operasi bypass yang dilakukan oleh dokter ahli. Kita dibedah, dada kita dibedah, jantung kita dibedah, dipoles, dioperasi dan sebagainya. Kadang-kadang diambil nadi yang di tangan atau di kaki, dipasang ke jantung. Dikatakan, Pak, ini pemasangan organ di tubuh Bapak itu kira-kira tahannya sampai 20 tahun. Artinya 20 tahun itu normal, berjalan dengan baik. Lewat itu tidak ada jaminan. Begitulah yang kadang-kadang kita rasakan. Kalau itu kata dokter membutuhkan perawatan, kalau ada yang namanya bypass, ada yang kalau sekarang dimasukkan cincin dan sebagainya ke dalam nadi, itu sebenarnya hal-hal yang membantu untuk kesembuhan penyakit kita. Tidak ada penyakit atau sakit yang tidak ada kesembuhan. Kalau Allah masih memberi kita usia panjang, penyakit itu diberi obatnya. Diberi obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Tidak boleh balas dengan obat. Saya ini umpamanya sudah operasi jantung, berobat di Banda Aceh 10 tahun, tapi kerana di sini belum ada dokter ahli, terpaksa kita dikirim ke Jakarta. Di sana ada dokter ahli, maka itu dilakukan pembedahan. Semua itu harus berjalan secara tertib supaya penyakit kita tersembuhkan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bahagian daripada membuat kita tidak boleh putus asa karena datang penyakit. Berobat, berdoa, semoga Allah menyembuhkan penyakit kita. Tidak boleh sekali-kali berputus asa sehingga kena datang penyakit sampai harus bunuh diri dan sebagainya. Itu tidak dianjurkan. Semoga ada manfaatnya daripada kajian kita ini di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah bisa memberi faedah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an wa ghalabtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي